Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Ridwan Muhammad. Kali ini kita masih akan belajar tentang matematika, materinya operasi hitung campuran, namun part keduanya agar kalian lebih jelas lagi dan lebih memahami lagi. Kita langsung saja simak dengan baik-baik ya. Bapak akan berikan contoh soal lagi. Soalnya itu sama seperti kemarin caranya ya, namun angkanya berbeda. Oke. Di sini ada contoh soal, yaitu yang pertama 4 dikali 2 ditambah 8 dan dikurang 5. Caranya masih sama seperti kemarin ya. Nanti Bapak akan beri langkah-langkah atau tata cara mengerjakannya kembali agar kalian ingat materi yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya. Jika yang belum menonton video di materi sebelumnya, silakan ditonton dulu. Link akan Bapak sertakan di deskripsi. Oke, ya. Di sini kita akan jawab 4 dikali 5 ditambah 8 dikurang 5. Nah, cara mengerjakan soalnya itu yaitu dengan cara mana yang duluan, mana yang harus dikerjakan duluan atau diprioritaskan duluan. Ya, kemarin di part pertama kita sudah bahas perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, yang mana yang harus dikerjakan lebih dahulu ya. Bagi yang sudah mengingatnya, kalian coba silakan dijawab yang mana yang harus dikerjakan dulu. Ya, betul, yaitu perkalian. Bagi yang kalian yang belum menonton video part pertamanya, kita bahas lanjut dulu ya. Nanti kalian bisa lihat videonya di linknya di deskripsi, oke. Jadi, jika kalian menemukan soal yang di dalamnya terdapat perkalian, penjumlahan, dan pengurangan atau pembagian juga, kalian harus mengerjakan yang perkaliannya terlebih dahulu dan pembagian terlebih dahulu. Karena di sini ya, kenapa perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu? Bapak ulangi lagi penjelasan sekali lagi. Prioritas atau didahulukan jika di dalam suatu soal terdapat plus atau tambah, kurang, kali, atau bagi, maka yang harus didahulukan yaitu kali dan bagi. Kenapa? Karena posisi kali dan bagi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari tambah dan kurang atau plus dan min. Bukan min ini ya, tapi minnya pengurangan. Mohon maaf, ini pengurangan bukan min. Oke. Nih Bapak akan beri contoh, ini posisi kedudukannya ya. Inilah posisi kedudukan dari yang pertama yaitu kali dan bagi, yang kedua baru tambah dan kurang. Jadi yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu posisi yang pertama, yaitu kali dan bagi. Oke ya, kita kerjakan nih. Jadi jika kalian menemukan soal seperti di atas, maka yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya ya. Oke. Jika kalian yang merasa terlalu terburu-buru, video ini bisa kalian screenshot penjelasan tadi ya, untuk kalian simpan di HP kalian jika kalian lupa. Oke, yang pertama soalnya yang tadi 4 dikali 2 ditambah 8 dikurang 5. Kita kerjakan ya. Nah, 4 dikali 2 dulu. Kenapa kok 4 dikali 2 dulu? Ingat, tadi yang dikerjakan yaitu perkaliannya terlebih dahulu. Jadi kita kerjakan dulu 4 dikali 2. 4 dikali 2 yaitu 8. Kemudian baru kita pindahkan. Nah, 8. Kenapa di depannya jadi 8? Enggak 4 kali 2. Nah, 8 itu hasil dari 4 dikali 2. Jadi kita pindahkan, kita gantikan posisi 4 dikali 2 menjadi 8. 8 itu hasil dari 4 dikali 2 ya. Jadi 8 ditambah 8 sama dengan dikurang 5 sama dengan 11. 8 tambah 8 berapa? 16. 16 dikurang 5 yaitu 11. Oke. Dilanjut. Yang kedua ini ada 5 ditambah 2 dikali 3 dibagi 2 dan dikurang 5. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti di part pertama kemarin kita sudah membahasnya. Jika ada perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, jelas yang dikerjakan adalah posisi atau kedudukan yang pertama, yaitu perkalian dan pembagian. Kita beri tanda dulu ya. Ini dia. Jadi yang harus dikerjakan yaitu 2 dikali 3 dan dibagi 2. Oke. Gimana hasilnya? 2 dikali 3 berapa? Ya, betul. 6. 2 kali 3, 6. Kemudian 6 dibagi 2.
Oke, betul. 6 dibagi 2 adalah 3 ya. Kemudian kita lanjut, jadi 5 nya tetap karena di depan tuh 5 ditambah 3 dari mana Pak? 3 itu hasil dari 2 dikali 3 dan dibagi 2. Nih, takutnya ada kesalahpahaman seperti kemarin ada yang menanya posisinya bagaimana Pak jika ini, dan ini ya. Jika semuanya penjumlahan dan pengurangan, tetap yang dikerjakan harus dari depan. Tidak bisa dari belakang atau dari tengah-tengah atau diapakan. Jika isinya penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan dari depan. Namun, jika ada perkalian di tengah-tengahnya, tetap yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian ya. Kemudian, jika ada kemarin ada yang komen, apa ya? Ini posisinya di soalnya itu yang komen menanyakan penjumlahan, ini untuk yang menanya kemarin ya, penjumlahan dikurang dan dikurang lagi kalau nggak salah ya. Tetap jika isinya semua, sekali lagi, jika isinya semuanya penjumlahan pengurangan, tidak ada perkalian dan pembagian, maka yang harus dikerjakan adalah perkalian. Waduh, berisik buat bocah. Makanya harus dikerjakan jika ada pengurangan dan perkalian, pembagian dan perkalian. Sorry nggak fokus tuh bocah berisik. Jika ada perkalian dan pembagian, maka tetap yang harus dikerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagiannya. Namun jika tidak ada perkalian dan pembagian, hanya ada penjumlahan dan pengurangan, tetap harus dikerjakan dari baris pertama, dari awal. Tidak bisa diacak ya, karena itu ketentuan dari ilmu matematika atau pelajaran matematika. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Ya, di sini jadi 5 ditambah 3. 3 itu hasil dari 2 dikali 3, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 3 tadi ya. Kemudian dikurang 5. Jadi, 5 ditambah 3, 8. Kemudian 8 dikurang 5 sama dengan 3. Oke, dilanjut. Untuk soal selanjutnya nih, kita agak berbeda nih soalnya nih ya. Perhatikan baik-baik jika ada soal seperti berikut. 7 ditambah 4 dikali 2. Kemudian dikurang 2 dan dibagi 2. Nah, di sini agak terpisah ya. Perkalian dan pembagiannya terpisah oleh pengurangan. Jangan panik, jangan bingung, jangan pusing. Silakan pegangan ke meja atau ke bangku atau ke orang tua terdekat. Oke. Nah, di sini kita pisahkan terlebih dahulu. Ingat, rumusnya jika ada soal seperti ini, kita harus mengerjakan yang perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Oke, jika masih pusing pegangan silakan. Oke, boleh minum dulu, boleh. Bapak beri waktu 2 detik untuk minum. 1, 2. Oke, cukup. Udah minumnya. Berhenti dulu. Perhatikan lagi. Oke, boleh deh sambil ngopi, boleh, terserah. Ya, awas kopinya kena HP-nya atau HP-nya nyebur ke kopinya, awas. Oke, 4 dikali 2. Pasti yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Terus kemudian gimana Pak? Tuh yang ada baginya 2 dibagi 2. Ya, kita kerjakan. Kita beri kurung dulu. Kita beri kurung dulu pada angka 4 dikali 2. Kemudian kita beri kurung juga pada angka 2 dibagi 2. Hanya seperti itu ya. Jadi terpisah memang, dan angka kurangnya tidak boleh dirubah atau dihilangkan. Kita pindahkan ke bawah ya. 4 dikali 2 dulu berapa? 8. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, jadi sudah ketahuan ya hasilnya berapa ya? 4 dikali 2, 8. 2 dibagi 2, 1. Tinggal dipindahkan ke soalnya. Jadi 7-nya itu tetap 7 ditambah 8. 8 dari mana? Dari hasil 4 dikali 2. Kemudian dikurang 1. Satunya dari mana? Dari 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi angka kurangnya itu yang di tengah-tengah perkalian dan pembagian tetap ditaruh di situ. Jadi sekarang tinggal selesaikan tugasnya. 7 ditambah 8. Oh sorry nih, angkanya belum Bapak rubah, masih nomor 2. 7 ditambah 8 sama dengan 15. 15 dikurang 1 sama dengan 14. Itu hal yang mudah ya. Oke. Sudah paham? Nah, Bapak, jika kalian sudah paham, Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Perhatikan nih ya, perhatikan. Kalian buat satu kelompok yang berisi 2 orang. Jadi, kalian cari satu teman untuk mengerjakan tugas yang Bapak akan berikan.
Nah, jadi kalian konfirmasi ke teman kalian, kontak teman kalian, misalnya siapa, misalnya bapak nyari temennya bapak itu, misalnya bapak cari teman Pak Pur atau Bu Titin atau Bu Rina, bapak kontak ke Pak Pur dah, ke Pak Pur, bapak kontak Pak Pur saya bikin soal, Pak Pur yang mengerjakan ya, atau sebaliknya boleh, Pak Pur yang bikin soal, kita yang mengerjakan, boleh ya, gitu. Kemudian kalian buat 2 pertanyaan di kolom komentar, kemudian kalian screenshot soal yang sudah kalian buat. Nah, jadi kalian buat pertanyaannya itu di komentar ya, di kolom komentar kalian buat 2 pertanyaan, kemudian kalian screenshot. Bagi siapa yang membuat pertanyaan, kalian rembukan dulu, kalian musyawarahkan dulu siapa yang buat soal nih, misalnya saya atau kamu, terserah. Kalian sudah tulis di kolom komentar 2 pertanyaan ya, 2 aja, nggak usah susah-susah, jadi nanti temennya bingung. Yang penting ada isinya, pembagian perkalian, pengurangan dan penjumlahan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Tapi soalnya beda ya, jangan sama yang ada di soal Bapak tadi, nanti temennya gampang jawabnya. Oke. Kalian setelah buat pertanyaan di komentar, kemudian kalian screenshot soal yang sudah kalian buat, kalian kirim ke teman kalian untuk mengerjakannya. Teman kalian nanti jangan lupa diberi nama ya, nanti nggak tahu ini punya siapa. Jawabannya juga nanti diberi nama di kolom komentar. Beri foto yang sudah kalian buat kepada teman dekat kalian ya, kemudian teman kalian menjawabnya di kolom komentar. Nah, teman kalian yang sudah kalian beri foto screenshotan soal tadi menjawab di kolom komentar yang soal kalian itu. Jadi teman kalian nih, punyaku soalnya atas nama ini, kalian jawab di sini ya, kamu jawab di sini ya. Nah, jadi pasangannya itu jawab di pertanyaan yang sudah kalian buat. Oke, semangat mengerjakan ya. Ingat, buku kalian semua nanti dikumpulkan di akhir semester. Sebentar lagi nih akhir semester, jadi Bapak harap catatan kalian lengkap ya. Oke, jadi kalian tidak perlu, untuk para pembuat soal, kalian tidak perlu merasa dia mah enak tinggal jawab doang, nggak usah nyatet ini, nggak usah nyatet itu. Tetap yang menjawab pun harus mencatat soal yang dibuatnya, kemudian gunakan cara yang sudah diajarkan, karena nanti buku kalian, ingat nih di poin kelima, buku kalian semua nanti dikumpulkan di akhir semester, karena Bapak akan menilai semua buku kalian. Jika tidak lengkap, raport semester 1 kalian akan kekurangan nilai ya. Jadi tidak usah merasa cemas atau tidak usah merasa iri karena kalian yang membuat soal capek-capek, teman kalian cuma jawab doang, tidak perlu pakai cara. Enggak, semua harus menggunakan cara ya. Untuk yang membuat soal boleh jawab sendiri, tapi sebelum ada jawaban itu kalian screenshot itu fotonya dikirim ke temannya. Jadi kalian nulis di buku tulis kalian sendiri aja. Oke, hanya 2 soal untuk kalian kerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya. Teruntuk kalian yang menjawab pertanyaan soal dari temannya, ini tidak terlalu berat, yang berat itu rindu. Oke, udah kebanyakan. Oke, untuk kalian semangat, tetap semangat, belajar beraktivitas dari rumah, kita belajar dari rumah ya, atau BDR. Dan untuk kalian yang luring, segera datang ke sekolah, Bapak tunggu untuk mengambil tugas-tugas, karena Bapak tidak ingin kalian tertinggal. Bagi yang tidak memiliki HP, tolong kabarkan jika tetangga kalian yang sekelas atau mungkin tidak sekelas, misalnya dia kelas 4A, B, C atau apa ya, kalian kabarkan agar segera datang ke sekolah, minta ke Bapak Ibu Guru untuk memberi soal luring atau luar jaringan. Oke. Sehat-sehat kalian semua di sana bersama keluarga, ya bunda, adik kakak, saudara-saudari, kakek nenek, dan paman, bibi, serta siapapun keluarga kalian ada di sana. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jangan jajan sembarangan, cuci tangan sebelum makan, dan cuci tangan setelah dari luar rumah. Jika bisa kalian mandi, jika setelah bepergian kalian mandi, ganti baju kotor kalian dipisahkan, jangan dikantung di belakang pintu atau diletakkan di kasur, karena kuman-kuman yang menempel di baju kalian tidak akan hilang, namun akan menyebar ke tempat
yang kalian letakkan pakaian kotor kalian. Jadi segera dicuci. Please jaga kesehatan demi mendukung berakhirnya pandemi ini. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan disehatkan bagi semua keluarganya yang sedang tertimpa penyakit, diberi kesabaran bagi keluarganya yang menjaga atau menunggu saudara-saudarinya atau keluarganya yang sedang sakit ya. Dan bagi yang sehat diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Bagi yang berdagang semoga laris manis, dan bagi yang bekerja semangat karena hasil tidak akan karena hasil tidak akan mengkhianati usahanya kalian, atau apalah, entah, terserah, saya lagi tidak konsentrasi ini. Pokoknya kalian yang sedang bekerja, ayah bundanya kalian semangati agar ayah bunda kalian atau kakak kalian atau saudara kalian yang sedang bekerja tetap semangat dan tidak kendor semangatnya ya. Salam dari Bapak Ibu guru di sekolah. Salam buat mama, ayah, kakak, adik, nenek, nenek, kakek, saudara-saudarinya, paman, bibi. Salam dari Bapak Ibu guru di sekolah. Sehat selalu. Tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker jika keluar dari rumah atau ingin menjenguk teman, atau ya diusahakan kalian menjauh dari kerumunan ya. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat dan doa kita terkabul. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan see you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.